Hai everyone, welcome to UBA Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kami akan membawakan film romantis Jepang berjudul Clover yang dirilis pada tahun 2014. Film ini disutradarai oleh Toriko Chiya dan dibintangi oleh Tadayoshi Okura, Emi Takei, serta Nakayama Kento. Oke, tanpa basa-basi lagi sebab kita bukan membahas hal yang basi. Inilah seluruh jalan cerita film Clover versi UBA Entertainment. Film ini diawali dengan 3 orang wanita yang sedang jalan-jalan, dan salah satu dari mereka yang bernama Saya Suzuki tertarik untuk diramal. Saya mengeluh tentang hasil ramalannya. Kedua temannya mengatakan bahwa setidaknya saya akan bertemu jodohnya. Tiba-tiba Matsuzawa berteriak saat melihat iklan di layar besar. Matsuzawa sangat menyukai aktor terkenal di layar itu yang bernama Haruki. Saya kemudian melihat Haruki seolah menyimpan sesuatu. Ingatan saya lalu terbang ke masa lalu saat Haruki dan dirinya sedang mencari daun keberuntungan, yaitu semanggi berdaun 4 ketika mereka remaja. Di layar besar itu Haruki mengatakan, "Aku akan menemuimu," yang membuat saya halu, seolah kata-kata itu ditujukan padanya. Pagi itu saya agak terlambat pergi ke hotel mewah tempatnya bekerja. Di hotel, ia bekerja di bagian perencanaan kegiatan. Saya sebagai tokoh utama film ini adalah gadis cantik yang memiliki karakter ceroboh dan sifat kelugu-luguan. Saya yang terlambat kemudian ditegur oleh bosnya yang bernama Suge Susumu. Ia sering dimarahi oleh Suge karena kecerobohannya. Tak lama, lagi-lagi saya kembali membuat kesalahan. Saat menyambut tamu bule yang ingin makan, ia melakukan kesalahan terhadap makanan sang tamu. Saya pamit untuk mencari pesanan sang tamu. Dia lalu berpapasan dengan Suge yang sejak tadi mengamatinya. Suge pun memarahinya karena bersikap sembrono. Saya hanya pasrah dimarahi sambil minta maaf. Suge ini adalah tipikal pria yang disiplin, pekerja keras, cuek, dan sangat dingin. Saya lalu berusaha dengan keras mencari pesanan si bule di toko-toko makanan yang sudah pada tutup. Ia pun berhasil mengatasi masalah itu. Berharap mendapat apresiasi, Suge masih saja mengomelinya. Suge lalu memintanya menunggu di aula. Saya menunggu dan berpikir pasti akan dimarahi lagi. Saat melihat Suge muncul, saya berpesan agar Suge tidak marah secara berlebihan. Suge kembali mengkritiknya karena memiliki ingatan yang buruk. Saya sedikit protes, dan Suge malah mengajaknya berpacaran. Hal itu tentu membuat saya bingung dan kaget. Dengan gaya coolnya, Suge lalu mengungkapkan alasannya. Dia tak ingin membuang waktu dengan melakukan kencan yang tak berguna dan ingin langsung menikah saja. Ia merasa saya cocok untuk jadi pasangannya sebab merasa saya paling tidak bisa bertanggung jawab. Suge berencana meningkatkan karirnya ke luar negeri dan bila memiliki pasangan, maka cita-citanya akan mudah tercapai. Scene berganti. Saya baru saja selesai bekerja dan dia sedang menonton film Haruki dari ponselnya sambil mengenang kembali cinta pertamanya itu. Seorang rekannya mengatakan bahwa ada artis yang meninggalkan barangnya dan meminta bantuan saya untuk mengembalikannya. Saya pun sampai di kamar sang artis. Dia memencet bel sambil menunggu. Pintu terbuka dan seorang wanita cantik berambut panjang tampak kesal karena merasa terganggu dengan kehadiran saya yang memberikan barangnya secara langsung, padahal bisa lewat manajernya saja. Saya hanya diam, tapi matanya langsung terbelalak saat tak sengaja melihat pria yang baru selesai mandi. Dialah Haruki, cinta pertamanya dulu. Saya dalam keadaan patah hati, pulang kerja dan melihat Suge. Dia memanggil Suge dan langsung mengajaknya mencoba berpacaran semalam saja. Saya malah kebingungan saat Suge hanya diam tak bereaksi ketika itu. Saya yang malu bergegas pamit.
Tapi langkahnya terhenti ketika Suge mengiyakan ajakannya. Mereka pun minum bersama, dan saya curhat kisah cinta pertamanya saat masih SMP bersama Haruki pada Suge. Scene berganti. Pak Matsushita selaku salah satu pimpinan hotel muncul dan mengabarkan bahwa tamu undangan Valentine tahun ini adalah Haruki dan pasangannya. Pak Matsushita ingin saya yang mengurusi hal itu. Singkat cerita, acaranya berlangsung sukses. Saya pergi dan berniat menulis memo selamat untuk Haruki. Tiba-tiba Haruki muncul dan merebut memo itu. Saya kaget saat Haruki menyarankan agar mengatakan langsung padanya daripada membuat memo. Saya berusaha merebut kembali memonya. Haruki pun membaca memonya dan memasukkannya dalam saku. Saya tak menduga kalau Haruki masih mengingatnya. Saya bertanya apakah Haruki berpacaran dengan artis itu. Haruki lalu mengatakan kalau dia tak berpacaran, tapi hanya gimmick. Dan Haruki balik bertanya apakah saya sudah mempunyai pacar. Saya mengiyakan dan menunjukkannya pada Haruki. Ia menunjuk Suge dan berusaha memanggilnya, tapi Suge seolah tak mendengar dan masuk dalam lift. Haruki meledek karena saya diabaikan oleh pacarnya sendiri. Di suatu malam, ketika pegawai hotel berwisata dan waktunya makan bersama, saya melirik Suge yang hanya duduk sendiri. Dia menghampiri Suge dan menuangkan minuman sambil menyindir bahwa Suge itu penyendiri. Saya kesal karena Suge hanya diam, tapi tiba-tiba Suge menoleh dan mengajaknya pergi. Saya kemudian bingung dan terpaksa ikut. Ia menjadi gugup saat Suge membawanya ke kamar. Suge bertanya tentang apa yang ingin ia katakan. Saya kemudian balik bertanya mengapa Suge mengajaknya berpacaran. Apakah itu untuk membodohinya? Suge menyindirnya karena terlalu percaya diri, padahal dia sudah mengatakan alasannya sejak awal. Paginya Kazuyo menyampaikan bahwa semalam saat bosnya mabuk, ia mengatakan saya akan diturunkan jabatan karena selalu ceroboh. Tapi ternyata Suge menghentikannya. Tampak saya sudah mulai menaruh rasa pada Suge, namun masih bingung dengan keadaannya. Kemudian saya naik perahu bebek sendirian sambil mengamati Suge yang pergi bersama pegawai hotel lain yang mentel, yang minta bantuan Suge untuk mengambil topinya. Suge berhasil mengambil topi itu, dan wanita itu berusaha untuk mencium Suge. Saya yang tidak rela hal itu terjadi, malah tercebur, dan dia tenggelam. Lalu Suge dengan sigapnya langsung menolong saya. Saya terbangun dan dia kaget melihat Suge yang duduk di sampingnya. Suge langsung mengomelinya karena selalu merepotkan. Saya hanya diam mendengarkan. Tak lama Suge berdiri kemudian membungkuk ke arahnya. Ia mencium saya dan kemudian mengatakan bahwa ciuman itu mewakili perasaannya. Saya hanya diam kebaperan. Esoknya saya mengira sikap Suge telah berubah, tapi ternyata dugaannya keliru. Saat kembali bekerja, sikap Suge kembali cuek dan acuh padanya. Keesokan pagi, saya tak sengaja melihat Suge dan dia berpura-pura cuek, tapi Suge memanggilnya. Suge memintanya untuk memeriksa sebuah laporan. Suge langsung pergi tanpa mengatakan apapun. Saya kemudian membuka laporan itu, dan dia kaget melihat memo yang ditulis Suge untuknya. Memo itu berisi ajakan kencan jam 7 malam, yang membuat saya bahagia membacanya. Malamnya saya sampai di lokasi. Ia tersenyum dan melambaikan tangan ke arah Suge. Saya terlihat begitu bahagia, berjalan sambil bergandengan tangan, dan dihiasi dengan taburan kelopak bunga sakura malam itu. Mereka pun berakhir menghabiskan sisa malam di apartemen Suge. Esoknya Suge mengeringkan rambut saya. Saya bertanya apakah mereka benar-benar berpacaran. Suge mengiyakan. Lalu saya menginginkan mereka berkencan ke taman hiburan. Saya agak ciut nyalinya saat Suge hanya diam. Tapi dia langsung senang saat Suge menyetujuinya. Di taman hiburan mereka pun bersenang-senang bahagia. Meski wajah Suge si cuek gitu-gitu aja.
Cerita berlanjut. Suge sedang berdiskusi dengan bosnya, yaitu si pemilik hotel yang bernama Yoshimichi. Singkatnya, Yoshimichi meminta Suge untuk mengelola hotel mereka di Prancis yang akan segera dibuka. Suge kaget dan hanya bisa menuruti perintah bosnya itu, sebab Yoshimichi ini akan langsung menurunkan jabatan siapapun yang tak menurutinya. Seperti yang terjadi pada Pak Matsushita yang kini menjadi supir. Scene pindah saat saya sedang ngobrol dengan Matsuzawa dan Kazuyo. Ia galau karena tak tahu bagaimana caranya memberitahu Suge bahwa Sabtu besok adalah hari ulang tahunnya. Matsuzawa menyarankan agar saya mengatakan langsung, tapi saya enggan karena hal itu kesannya seperti memaksa. Kazuyo menyarankan agar mereka melakukan kencan ganda, dan ia akan menceritakan pada Suge secara halus. Saya pun menyetujui hal itu. Suge dan Yoshimichi pergi menemui klien. Mereka tiba di sebuah restoran dan berjumpa dengan Shiori, adiknya Yoshimichi, yang sedang kencan buta. Shiori langsung tertarik saat kakaknya memperkenalkan Suge padanya. Singkat cerita, di sini Shiori tertarik pada Suge. Ia memintanya duduk untuk menemaninya makan, sedangkan kakaknya pergi untuk menemui klien. Shiori menjadi marah karena Suge berani lancang padanya. Shiori pun berniat kembali pada pasangan kencan butanya, tapi dia malah menabrak pelayan yang membawa makanan yang panas. Suge langsung menolong dan memberinya es batu. Semula Shiori tak mau, tapi dia langsung terpesona saat Suge memintanya untuk diam dan jangan bawel. Ia lalu membawa Shiori ke rumah sakit dan mengantarnya pulang dengan taksi. Paginya di ruang ganti wanita, salah seorang pegawai hotel menggosip semalam dirinya tak sengaja melihat Suge berjalan mesra dengan Shiori dan naik taksi bersama. Saat sedang memeriksa menu makanan, saya melirik Suge yang berjalan menjauh karena menerima telepon. Saya penasaran dan ingin bertanya, tapi tak berani. Di sini Suge mendapat telepon dari Shiori. Shiori memintanya untuk datang sekarang juga menjumpainya. Suge sebenarnya enggan bersama Shiori, tapi Shiori sudah tertarik dengan Suge yang dingin dan cuek. Saya sedang memeriksa buku agendanya dan melihat jadwal kencan gandanya dengan Kazuyo. Tapi kemudian ponselnya berbunyi. Ada SMS dari Haruki menanyakan kabarnya dan mengingatkan besok ulang tahun saya. Tak lama kemudian saya dan Haruki makan bersama di kedai milik nenek langganan mereka dulu. Mereka sedikit nostalgia di sini dan Haruki memberikan boneka sebagai hadiah ulang tahun. Saat acara kencan ganda, Kazuyo mendekat dan memancing Suge dengan pertanyaan tanggal ulang tahunnya. Saya menguping pembicaraan itu, dan ternyata ulang tahun Suge sudah lewat 2 minggu yang lalu. Saya kemudian bergegas pergi diam-diam mencarikan kado untuk Suge. Di depan toko kado, saya senang saat melihat Suge mencarinya. Tapi dia lalu kecewa ketika Suge malah memarahinya karena pergi tanpa pamit. Saya bertanya apakah Suge pacaran dengan Shiori. Suge menyangkalnya dan beralasan bahwa semua itu atas perintah Yoshimichi. Saya yang bimbang berbalik dan pergi lalu kadonya jatuh. Esok malamnya saya menunggu Suge di halaman apartemennya. Dia senang ketika melihat Suge pulang dan mengenakan syal yang dia belikan sebagai hadiah. Suge lalu mengambil sesuatu dari dalam tasnya, yaitu cincin sebagai hadiah ulang tahun. Saya kaget sebab Suge mengetahui ulang tahunnya. Suge hanya membuang muka dan mengeluh mengapa harus mengajaknya ikut kencan ganda, padahal kemarin dia ingin memberikan cincin itu secara langsung. Saya tersenyum dan mendekati Suge sambil mengucapkan terima kasih. Tapi Suge hanya diam seperti karakternya yang biasa. Setelah itu mereka pun menghabiskan malam di apartemen Suge. Akhirnya Suge pergi ke Paris. Saya berusaha bekerja dengan giat dan selalu mengirim pesan pada Suge. Tapi dia kesal karena Suge tak pernah membalas dan hanya membacanya. Ketika sedang video call, saya bertanya apakah Suge akan pulang ke pernikahan Kazuyo. Tapi belum sempat Suge menjawab, saya sempat melihat Shiori muncul. Dan Suge bergegas mengakhiri video call mereka. Saya kembali kecewa
Dan kali ini ditambah dengan rasa penasaran yang amat dalam. Tapi dia tidak bisa berbuat apapun. Saya mengeluh pada Haruki saat mereka berjumpa. Saya merasa menjalin hubungan jarak jauh itu sulit, sebab dia tidak tahu apa yang Suge lakukan di sana. Hal itu membuatnya merasa tak nyaman. Haruki menyarankan agar saya mempercayai Suge. Mungkin Suge menyembunyikan sesuatu karena tak ingin saya menjadi khawatir. Haruki memastikan bahwa meskipun Suge tidak mengungkapkannya, pasti Suge tetap memikirkan saya. Saya kemudian merasa lega setelah berbicara dengan Haruki. Tanpa mereka sadari, ada paparazzi yang memotret mereka berdua. Kini Suge sudah pulang ke Jepang. Yoshimichi marah sambil melemparkan majalah yang berisi artikel tentang saya dan Haruki. Sebab Haruki pernah diundang ke hotel dan saya adalah pegawai hotel. Suge mencoba membela saya dengan mengatakan bahwa pasti ada kesalahpahaman. Yoshimichi pun segera pergi diikuti oleh Shiori. Suge memberanikan diri untuk menyela dengan mengatakan bahwa hari ini ada bawahannya yang akan menikah. Yoshimichi berbalik dan bertanya sambil tersenyum sinis, apakah pernikahan itu lebih penting daripada dirinya? Yoshimichi tak menunggu jawaban Suge, dia langsung pergi. Acara pernikahan Kazuyo berlangsung meriah, tapi hati saya galau karena Suge tak kunjung datang. Saya pulang dengan langkah gontai. Haruki muncul dan mendekatinya. Saya terlihat panik dan mengajaknya pergi ke tempat agak sepi. Haruki ingin minta maaf tentang artikel yang tersebar itu, dan ia juga ingin meminta maaf dan menjelaskan kepada Suge. Jadi mereka pun pergi menuju apartemen Suge. Di tempat lain, Pak Matsushita berlari sambil memanggil taksi. Yoshimichi muncul dengan diikuti oleh Suge yang memapah Shiori yang berjalan sempoyongan akibat mabuk. Mereka semua baru saja selesai rapat. Tak tahu di mana alamat Shiori yang mabuk. Akhirnya Suge memutuskan membawa Shiori ke apartemennya. Saya dan Haruki tiba di halaman apartemen Suge. Bertepatan dengan itu, mereka melihat sebuah taksi berhenti dan Suge muncul dengan memapah Shiori. Kesalahpahaman kedua belah pihak pun terjadi. Haruki sok jago, tak bisa mengendalikan kemarahannya. Dia berjalan mendekati Suge dan memukulnya hingga Suge terjatuh. Saya marah dan berusaha membantu Suge. Shiori lalu pergi. Haruki berharap saya pergi dengannya, tapi saya bersikeras ingin bicara berdua dengan Suge. Ketika di apartemen Suge, saya bertanya mengapa Suge bersama Shiori. Bukannya menjawab, Suge malah balik bertanya mengapa saya bersama Haruki. Suge lalu melarang saya berjumpa dengan Haruki lagi. Saya menolak karena Haruki itu adalah temannya. Suge seolah mulai mengerti dengan apa yang terjadi. Dia mengambil kesimpulan bahwa semua lebih baik diakhiri. Di hotel, Pak Matsushita muncul sambil tersenyum senang karena ia diangkat kembali menjadi bos. Sedangkan meja saya tampak kosong. Di daftar absen tertulis kalau saya sedang cuti. Sore itu saya baru pulang dari kedai. Di depan rumahnya, saya kaget melihat Haruki sudah menunggunya. Saya tak ingin berjumpa dan memintanya untuk pergi. Ternyata Haruki masih tetap menunggu di luar. Saya segera mengambil payung dan keluar untuk memayungi Haruki. Lalu mengajak Haruki masuk dan memberinya minuman hangat. Malam itu mereka berdua tak bisa tidur karena tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Esoknya saya mengantar Haruki ke stasiun. Haruki berpikir sejenak dan mengatakan bahwa dirinya menyerah dan sudah tidak tahan lagi dengan cintanya pada saya. Haruki menarik tangan saya dan mereka masuk ke dalam kereta yang mulai berjalan. Sampailah mereka ke tempat yang sering mereka datangi ketika remaja. Mereka singgah di gereja. Di sini Haruki mengungkapkan perasaannya pada saya. Ia juga sempat ingin menciumnya, tapi saya menolak. Haruki lalu mengajak saya berjalan-jalan ke padang yang luas nan hijau. Tiba-tiba Haruki mendatangi saya dengan senangnya karena telah menemukan daun semanggi berdaun 4 dan memberikannya pada saya. Haruki mengatur suaranya dan mulai berteriak memanggil nama saya sambil menyatakan rasa sukanya.
Haruki meminta saya melakukan hal yang sama, dan saya maju untuk berteriak memaki-maki Suge. Saya kemudian mengembalikan daun semanggi itu. Dia menegaskan bahwa memang dia dulu berharap pada Haruki, tapi sekarang sudah tidak lagi. Saya yakin bahwa kelak dirinya akan menemukan daun semangginya sendiri. Ia juga berterima kasih pada Haruki. Scene berganti. Saat itu Suge yang galau meminta Shiori untuk menikahinya. Paling tidak dia bisa sukses dalam karirnya. Shiori setuju menikahi Suge. Dengan syarat malam ini Suge menghabiskan waktu bersamanya. Tapi Suge menolak itu. Dan Shiori lalu memasukkan obat tidur ke dalam minuman Suge. Esok paginya Suge terbangun dan Shiori menyambutnya dengan manis. Seraya menunjukkan bukti bahwa semalam mereka telah tidur bersama. Suge agak kesal saat Shiori mengancam akan menunjukkannya pada saya. Tak lama Yoshimichi datang untuk menjemput Shiori. Shiori pun pergi meninggalkan Suge yang masih kesal, seolah menyesali kebodohannya karena terjebak pada rayuan Shiori. Tak lama kemudian, berita Suge dan Shiori bertunangan pun tersebar ke semua pegawai hotel termasuk kepada saya. Ayah Shiori menitipkan putrinya pada Suge sambil menunduk. Dan hal itu membuat Suge kian galau. Tak lama berselang, Pak Matsushita masuk kantor dan mengumumkan bahwa Yoshimichi meminta semua pegawai berkumpul di Royal Garden untuk merayakan pesta pertunangan Suge dan Shiori. Pak Matsushita memerintahkan mereka semua menyiapkan pesta, walaupun waktunya singkat. Saya ikut terlibat menyiapkan pesta itu dengan kesedihannya. Saya berjalan sambil melamun. Dan dia tak sengaja menabrak pegawai yang sedang membawa peralatan makanan. Saya kemudian memunguti bunga yang berhamburan. Dan dia tak sengaja menemukan daun semanggi berdaun 4. Saya menangis mendapat daun keberuntungan itu. Suge lalu muncul sendiri sambil melihat ke sana kemari dari balkon. Dan suara tepuk tangan mendadak sirna karena Suge berteriak memanggil nama saya. Suge mengatakan tak peduli dan meminta maaf karena telah meragukan hubungan pertemanan saya dan Haruki. Suge mengaku iri dengan mereka yang memiliki masa lalu yang indah. Suge juga menjelaskan bahwa dia telah memutuskan pertunangan dengan Shiori. Dia yakin akibat ulahnya dirinya akan dikirim ke tempat yang kumuh dan bahkan dipecat. Suge berlari menuruni tangga dan berjalan mendekati saya. Dengan disaksikan oleh semua rekan kerja yang hadir, Suge menyatakan cinta dan meminta saya untuk menikahinya. Saya menangis terharu saat Suge memeluknya. Semua yang ada di situ bersorak senang dan bergembira menyambut pasangan baru itu. Shiori yang melihat itu terbayang kejadian sebelumnya, di mana ternyata Suge rela berlutut menyembah agar Shiori mau membatalkan acara pertunangan itu. Ia lalu mengambil ponselnya dan dengan berat menghapus semua foto Suge, kemudian pergi. Yoshimichi pun menelpon Suge dan memujinya sebagai pria yang hebat. Yoshimichi mengaku tak akan memecat atau mengusir Suge dari hotel sebab Suge adalah pekerja yang baik. Saya mendapat selamat dari teman-temannya. Tiba-tiba Pak Matsushita yang mabuk langsung memeluk saya dari belakang. Saya kaget dan daun semanggi yang sejak tadi dipegangnya lepas. Saya pun berusaha kembali mencari daun itu. Ia mencari hingga ke bawah meja. Saya tersenyum ketika menemukan apa yang dicarinya. Ketika hendak mengambil semanggi itu, ternyata Suge juga ingin mengambil daun itu. Saya tersenyum kimochi dan mengambil daun semangginya kemudian menyerahkannya pada Suge. Suge menerima semanggi itu dan memajukan tubuhnya untuk mencium saya. Kisah mereka berakhir bahagia karena mereka menikah setelah berhasil melewati cobaan yang menguji besarnya kadar cinta mereka.